Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kalau di video kemarin kita sudah bahas tentang pengertian dan macam-macam novel, kali ini saya akan memaparkan mengenai unsur-unsur di dalam novel, struktur novel, dan juga ciri kebahasaan dari novel. Nah, sejauh ini sudah berapa novel yang telah kalian baca? Minimal kalian sudah membaca satu novel untuk perbendaharaan kata kalian ya. Jadi tujuan dari materi pembelajaran novel itu tidak akan tersampaikan kalau kalian tidak mau untuk membaca novel itu sendiri. Jadi mulai sekarang biasakan untuk literasi atau membaca. Kita lanjutkan ya. Unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel sama seperti unsur intrinsik maupun ekstrinsik di dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur yang mempengaruhi novel dari dalam cerita novel itu sendiri. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau ide utama di dalam novel tersebut. Tema biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari juga. Ada tema percintaan, persahabatan, kekeluargaan, perjuangan, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu namanya. Kalau penokohan itu wataknya. Jadi jangan bingung ya. Misal di dalam novel tokohnya adalah Arisa. Penokohannya atau wataknya baik hati. Kemudian yang ketiga ada alur atau plot. Merupakan jalan cerita atau urutan-urutan cerita di dalam novel. Jadi ada alur maju, mundur, dan campuran. Selanjutnya adalah latar atau setting. Latar atau setting adalah di mana, kapan, dan bagaimana cerita di dalam novel itu terjadi. Jadi ada latar waktu, tempat, dan suasana. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang atau point of view. Jadi di dalam cerpen tersebut itu menggunakan sudut pandang siapa yang menceritakan novel tersebut? Apakah orang pertama? Oh, berarti novelnya pakai kata aku. Orang pertama, pelaku utama atau pelaku sampingan. Dan orang ketiga, serba tahu atau terbatas. Unsur intrinsik selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini sangat berpengaruh loh terhadap novel karena menjadi pemicu atau semangat minat baca seseorang. Gaya bahasa ini bisa diberi majas. Contoh-contoh majas ada kok videonya di channel ini. Jangan lupa dicek ya. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis terhadap pembaca. Unsur selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur dari luar cerita. Yang pertama adalah ada biografi pengarang. Biografi pengarang ini akan mempengaruhi cerita di dalam novel. Contohnya, saya biografinya itu kan orang Jawa. Maka saya akan fasih menuliskan beberapa kata-kata Jawa di dalam percakapan dalam novel. Saya tidak bisa menggunakan bahasa Papua mungkin, bahasa Nusa Tenggara Timur, dan lainnya. Yang kedua adalah nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nilainya ada nilai pendidikan, agama, hukum, sosial, adat, budaya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah kisah di balik layar pembuatan novel ini. Biasanya berkaitan dengan pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang mempengaruhi pembuatan novel. Contohnya, kalau novel pada zaman 1945 otomatis berkaitan dengan kejadian pada masa Indonesia merdeka. Sedangkan kalau nanti kalian membuat novel pada tahun ini, maka kejadian apa yang terjadi di tahun ini akan mempengaruhi isi novel. Saya harap materi saya yang mungkin masih banyak sekali kekurangannya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.